Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official. Ya, apa kabar, saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, teman-temanku semua, di video kali ini saya pengen membahas tentang kesalahan fatal ya ketika kita galbay pinjol ini banyak sekali dilakukan oleh nasabah-nasabah galbay pinjol. Buktinya masih banyak sekali timbul pertanyaan-pertanyaan di setiap konten-konten saya itu mengenai kapan DC lapangan, kapan apa risiko terberat, itu macam-macam ya teman-teman. Berarti mereka itu melakukan kesalahan fatal ketika galbay pinjol. Ini memang marak dilakukan oleh teman-teman kita, mungkin karena mereka merasa terdesak oleh tagihan-tagihan dari DC pinjol ya. Tapi apapun itu alasannya teman-teman, kalian nanti jangan lakukan hal-hal yang saya akan jabarkan ini ya. Kalian simak sampai selesai biar kalian itu paham dan mungkin mempunyai tambahan booster mental kalian, biar kalian itu kuat menghadapi gempuran-gempuran dari pihak-pihak DC pinjol maupun gempuran-gempuran dari hasil mindset kalian sendiri ya teman-teman ya. Namun sebelum saya membahasnya sampai habis, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian support saya dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan teman-teman ketika saya mengupload video-video terbaru tentunya seputar pinjol ya. Baik teman-temanku ya, kesalahan yang pertama itu kita mudah panik. Nah, itu ketika galbay kita itu mudah panik ya. Siapa yang begini? Tolong tulis di kolom komentar siapa yang memang mudah panik. Baru galbay sehari nanti baru diingetin sama DC udah panik. Gimana nanti timbul ya, misalkan baru di WA sekali atau dua kali, nanti timbul di dalam pikirannya gimana kalau misalkan nanti didatangi oleh DC lapangan ya. Pasti ada yang seperti itu. Kalian komen aja siapa yang mudah panik di sini ya. Jangan mudah panik teman-teman ketika kalian itu galbay pinjol ya. Kalian tetap jalani hari-hari kalian. Kalau memang belum ada uang kalian ya kalian santai aja ya. Saya tahu kalian itu punya tanggung jawab, kalian itu sangat bertanggung jawab, makanya kalian itu terlalu memikirkan hutang. Tapi kalau kalian itu terlalu memikirkan itu, akhirnya kerjaan-kerjaan yang lainnya yang berpotensi menghasilkan cuan itu akan terbengkalai teman-temanku. Jadi boleh kita itu berpikir tapi jangan terlalu panik ya. Itu yang pertama, jangan mudah panik. Ini kesalahan yang pertama teman-teman. Nah yang kedua, mudah atau terlalu percaya sama omongan para DC, baik DC by telepon maupun DC lapangan ya. Contohnya seperti ini, tolong dibayar hutang Anda, kalau tidak dibayar kami akan menempuh jalur hukum ya, atau bisa memidanakan kalian. Seperti itu contohnya. Atau ada DC yang mengirimin lagi di jalan menuju ke rumah kalian. Jadi itu jangan sekali-kali kalian itu mempercayai atau mudah percaya oleh perkataan-perkataan DC pinjol teman-temanku. Nah, kenapa saya bilang begitu? Jangan terlalu percaya. Memang bisa kita dibawa ke jalur hukum, tapi itu ke perdata, teman-teman, tidak bisa dipidana, ya. Jadi jangan mudah percaya, apalagi mengatakan kalau datang ke rumah mau ngambil aset kalian, itu tidak bisa ya teman-teman, dan juga tidak boleh, itu melanggar. Ya, tugas dari DC itu mau DC lapangan maupun DC telepon, ya, itu cuman mengingatkan kalian tentang hutang-hutang kalian. Misal hari ini jatuh tempo atau sudah jatuh tempo, mereka wajib mengingatkan kalian, Pak atau Bu, hutang Anda sudah jatuh tempo 2 hari, misalkan, segera dibayarkan. Itu aja, sebatas itu, ya. Sebatas itu aja tugas dari DC. Jadi jangan mudah percaya kalau misalkan mereka mengarang-arang cerita bahwasanya nanti kalian bisa dipidana, atau nanti ketika kita berkunjung ke rumah
saya bisa menyita aset-aset kalian, saya akan membawa RT RW atau petugas setempat, itu bohong ya. Atau katanya mau bawa orang kelurahan, itu bohong ya. Ya teman-teman, jangan dipercaya. Yang berikutnya, terlalu percaya kata orang ya. Ini biasanya terlalu percaya kata orang itu melihat konten-konten yang memang senang nakut-nakutin ya. Banyak juga ya teman-temanku yang konten-konten itu yang sering nakutin, atau dari teman-teman sendiri yang mempunyai pengalaman galbai pinjol, walaupun itu tidak terjadi, teman-teman itu sendiri terkadang melebih-lebihkan tentang perkataan mereka ya. Jadi jangan terlalu percaya ya, seperti itu teman-teman. Nah, yang berikutnya itu terlalu takut sama slick OJK atau dulu dikenal dengan BI checking, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita yang masuk slick OJK atau BI checking, anggap aja itu adalah cara Tuhan untuk menghentikan kita di praktik riba, teman-teman. Ya, untuk saya pribadi, saya beragama Muslim, saya meyakini bahwasanya pinjol itu praktik riba. Tapi ya, saya tidak bisa melarang kalian untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya, teman-teman, itu terserah dari kalian-kalian semua. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau kita masuk slick OJK itu malah bagus. Jadi kita tidak memperbanyak hutang lagi sana sini yang gede-gede bunganya ya teman-teman. Ya, kita masuk slick OJK malah tenang. Ya, kita itu tidak ngutang sana sini. Jadi jangan pernah takut slick OJK. Resiko terberat kalau kita galbai pinjol legal itu ya, itu cuma slick OJK ya, atau dulu dikenal BI checking ya teman-teman. Dan kalau kita masuk slick OJK ya, kita tidak diapa-apain teman-teman. Cuman itu kita tidak bisa hutang-hutang lagi kalau misalkan ke perbankan, karena memang nama kita masuk daftar hitam slick OJK itu doang, nggak ada lebihnya ya. Jadi jangan terlalu takut, nggak usah terlalu mikirkan BI checking atau slick OJK. Biarkan aja kalau kita masuk BI checking ya. Berikutnya, tidak mau jujur ya, tidak mau jujur dan terbuka. Intinya terbuka, jujur sama orang terdekat kita ya teman-teman, seperti mungkin keluarga, mungkin yang punya istri atau yang punya suami. Biasanya yang banyak ketakutan itu yang tidak jujur ya. Makanya sebelum kita minjol, kita rembukan apa ya, bahasa rembukan kita apa namanya, musyawarah dulu dengan pasangan atau dengan orang tua, gimana kalau misalkan ambil ini, tapi nanti resikonya seperti ini kalau misalkan kita nggak bisa bayar ya, sebatas ini aja resikonya. Nah, karena itu tidak mau jujur, akhirnya ketika mereka kalian galbay ya, kalian itu merasa takut kalau ketahuan sama keluarga kalian, kalian merasa malu. Makanya utamakan jujur ya, nggak usah malu kalau kita punya hutang ya. Logika sederhananya aja teman-teman, negara ya, negara yang notabene negara itu banyak uang, banyak aset, itu masih berhutang ya, apalagi kita yang hidupnya pas-pasan ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini yang terakhir yang tidak kalah pentingnya ya, karena sudah sering bertanya, Bang, gimana biar kita bisa hidup tenang ketika kita galbay? Selalu disarankan untuk ganti nomor HP, reset HP kalian ke setelan pabrik atau setel ulang ke setelan pabrik. Itu jarang yang mau ngelakuin. Makanya WA itu gempuran sering sekali masuk. Ya, seperti itu teman-teman. Karena IP kita sudah disadap juga. IP kita sudah disadap di HP. Nomor WA nggak mau diganti, makanya masih bisa dari pihak-pihak pinjol itu menghubungi kita. Seperti itu. Kayak apa mau tenang? Logikanya kayak apa kita mau tenang kalau misalkan nomor HP yang kita daftarin di pinjol belum kita ganti, teman-teman. Jadi kita terus-terusan diteror oleh pihak pinjol. Terkadang teman-teman juga aneh. Dari pihak pinjol ini cuman mengingatkan, itu merasa diteror. Karena seperti itu banyak kasusnya. Saya baca karena mengirimkan hasil WA dari pinjolnya, mereka menganggap dirinya itu diteror, padahal cuma diingatkan ya. Karena memang tidak semua DC pinjol itu apa namanya,
barbar kalau nagih, ada juga masih yang sopan ya, tapi kebanyakan yang barbar ya teman-teman ya. Jadi itu tadi mohon di apa namanya, jangan sampai dilakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan, seperti mudah panik, terlalu percaya perkataan DC, terlalu percaya perkataan orang, dan juga terlalu takut sama yang namanya slick OJK atau BI checking, dan tidak mau jujur sama orang terdekat, dan tidak mau ganti HP. Jadi kalau misalkan ganti nomor HP maksudnya ya, dan juga reset HP ke setelan pabrik. Jadi kalau kalian pengen tenang hidupnya ketika galbet pinjol, kalian cabut kartu, ganti kartu baru, reset HP kalian ke setelan pabrik. Itu aja. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan sampai galbet pinjol ini bisa merusak hari-hari kalian, merusak kebahagiaan kalian, ya teman-teman. Jadi merusak produktivitas kalian yang awalnya kalian itu bisa beraktivitas secara normal, gara-gara kalian galbet pinjol, melakukan hal-hal yang barusan saya sebutkan, ya kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan, akhirnya yang rugi kalian, hutang harus dibayar, kerja juga ogah-ogahan, seperti itu, karena merasa malu. Jangan seperti itu teman-teman ya. Ya, mungkin dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.